لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, mendekati puncak ibadah haji, para pasien yang dirawat di KKHI dan rumah sakit di Arab Saudi akan dievakuasi ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap. Mendekati puncak ibadah haji, para pasien yang dirawat oleh pihak KKHI dan rumah sakit di Arab Saudi akan siap untuk dilakukan evakuasi menuju kota Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Sebanyak 77 pasien jemaah calon haji yang masih dirawat di kota Madinah akan dievakuasi ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk dapat menunaikan ibadah haji. 50 pasien dirawat di KKHI Madinah dan 27 pasien dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi di Madinah. Proses evakuasi pasien akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan ambulans. Sebelum dibawa ke Mekah, jemaah yang memiliki resiko tinggi difasilitasi untuk melakukan medical check-up. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi jemaah sebelum dipindahkan ke kota Mekah. Jemaah ini akan kita pemeriksaan medical check-up untuk mengevaluasi kondisi kesehatannya dalam mempersiapkan puncak nanti di Arafah. Itu kebijakan dari pengelola sini. Tahu itu dokter sudah tahu itu mana yang harus dirujuk ke Mekah atau ke Jeddah dan mana yang cukup ditangani di rumah sakit rujukan yang ada di Madinah. Dan ini di sini juga sudah ada high care unit. Pemerintah juga memastikan pihak KKHI memfasilitasi para pasien jemaah calon haji Indonesia untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan baik. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kota suci Mekah terus didatangi calon jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk calon haji asal Indonesia yang diberangkatkan dari kota Madinah. Setelah menempuh perjalanan dari Madinah ke kota suci Mekah, jemaah dari embarkasi Jakarta Pondok Gede bersiap melakukan umroh wajib. Namun menjadi persoalan saat akan memasuki kawasan Masjidil Haram, di mana sejumlah jemaah yang rata-rata menggunakan kursi roda kebingungan untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji seperti tawaf dan sa'i. Di sektor khusus Terminal Sip Amir, mereka harus tertahan lantaran belum ada kesepakatan soal jasa pendorong kursi roda. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji atau PPIH menghimbau kepada para jemaah lansia agar menggunakan jasa kursi roda yang resmi dan tercatat oleh otoritas pengelola Masjidil Haram. Bapak nggak punya sendal, Pak? Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, kita akan bergabung dengan rekan Muslim Pasar Ibu di Madinah dan Ahmad Tasori yang ada di Makkah, Arab Saudi. Kita ingin ke Bang Muslim dulu. Bang Muslim, selamat sore waktu Indonesia, Bang. Selamat sore, Samuel. Bang, bagaimana? Waalaikumsalam. Bagaimana update jumlah jemaah yang tiba di Madinah serta jumlah jemaah yang wafat dan sakit? Silakan, Bang. Baik, dapat saya laporkan jumlah jamaah Indonesia yang wafat di Tanah Suci kembali bertambah. Mengutip data dari Siskohat sekitar 15 menit yang lalu telah diperbarui, tercatat 17 jamaah yang telah meninggal dunia. Terdapat 2 tambahan jamaah yang wafat, yakni Samsul Adib bin Muhammad Jafar dari Kloter 6 Surabaya dan Kotiin Suwondo Tamsir dari Kloter 1 Solo. Keduanya dinyatakan meninggal dunia di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Menurut Kepala Daerah Kerja Madinah Zainul Mutakin, seluruh jamaah yang wafat akan dibadal hajikan secara gratis dan diupayakan untuk dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Adapun jumlah jamaah yang dirawat sampai siang ini waktu Arab Saudi sebanyak 114 orang. 68 jamaah ditangani di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan 46 ditangani di Rumah Sakit Arab Saudi. Jamaah yang dirawat umumnya menderita gangguan
jantung, diabetes, paru-paru, dan gejala demensia. Sementara itu hingga hari ke-13, hari ini dapat saya laporkan pula, sudah 79.000 jamaah dari 208 kloter yang telah tiba di Madinah. 24.000 diantaranya adalah jamaah haji lansia. Penerbangan gelombang pertama jamaah yang tiba dari Jakarta menuju Madinah akan berlangsung hingga 7 Juni, sementara penerbangan jamaah gelombang kedua menuju Jeddah lalu ke Mekah akan dimulai pada 8 Juli nanti. Samuel. Baik, tahan dulu Bang Muslim, kita akan ke Bang Tasori. Selamat sore Bang, berapa jumlah jemaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di Mekah dan apa saja aktivitas mereka saat ini? Silakan Bang. Ya, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Samuel dan pemirsa di tanah air. Dapat kami laporkan saat ini jumlah jemaah haji jemaah haji Indonesia yang telah tiba di kota suci Mekah berjumlah sekitar 21.613 jemaah. Adapun jemaah yang sudah tiba terlebih dahulu, mereka melakukan sholat fardu dan sholat sunnah di Masjidil Haram. Sementara bagi jemaah yang baru tiba ke kota suci Mekah, mereka langsung melakukan ibadah umroh kudum ataupun umroh wajib yang merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji. Perlu kami sampaikan saat ini di kota Mekah Al-Mukarramah, terik panas sudah mulai menyengat, di mana pada saat siang hari waktu Arab Saudi, panasnya sudah mencapai 37 hingga 40 derajat Celcius. Oleh karena itu, dari sektor khusus PKP 3JH selalu menghimbau kepada jemaah haji Indonesia yang akan melakukan ibadah sholat fardu maupun sholat sunnah di Masjidil Haram harap memperhatikan jam-jam waktu sholat. Di mana ketika di siang hari sebaiknya para jemaah khususnya yang lansia itu agar mengurangi aktivitas ibadah di luar ruangan. Karena mengingat cuaca panas di kota Mekah Arab Saudi ini cukup lumayan terik. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa tanggal 8 Juni nanti gelombang kedua itu akan sudah dimulai, di mana jamaah Indonesia akan langsung diterbangkan menuju ke Mekah Al-Mukarramah, tidak melakukan transit di Madinah terlebih dahulu. Samuel. Baik, terima kasih Bang Muslim Pasaribu telah melaporkan langsung dari Madinah. Lalu ada Bang Ahmad Tasori di Mekah Arab Saudi. Selamat beribadah dan selamat bertugas kembali.